Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ketemu kembali setelah berhari raya. Untuk yang pertama saya sampaikan selamat hari raya Idul Fitri. Minal aidin wal faizin wa makbulin wa makfurin taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Tentu kami secara pribadi mohon maaf mana ada hal-hal yang tidak berkenan di hati para pemirsa, para pendengar, khususnya yang tidak dibenarkan menurut syar'i, hubungannya dengan panjenengan semua. Saya mohon maaf. Semoga dengan permohonan maaf ini dan silaturahim kita lewat media ini menjadikan sarana kita semua dilancarkan di saat kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya robbal alamin. Udah ada yang bertanya ternyata jadi Mama Bintang yang ada di Pituru, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf lahir dan batin untuk Rud dan juga Ustadz Rahmat. Langsung ke pertanyaannya Mbak Nada. Jika kita belajar dari suatu kebiasaan, biasanya 20 hari rutinitas baik, insya Allah akan baik di kemudian. Banyak hal rutinitas yang bisa dilakukan pada saat Ramadan kemarin. Untuk terus baik rutinitas tersebut, seperti apa yang harus di-upgrade di saat situasi yang berbeda, waktunya, lingkungannya, dan sebagainya. Terima kasih Pak Ustadz. Ini langsung saja mungkin dijawab oleh Pak Ustadz sudah ini Ustadz ya. Ini apa yang harus di-upgrade Ustadz agar kita bisa mungkin lebih baik daripada saat Ramadan kemarin, tapi mungkin berbeda waktunya, berbeda juga lingkungannya tentunya. Silakan. Terima kasih Mbak Mama Bintang yang dari Pituru. Mama Bintang ini apa ya? Fan kita. Ya, pendengar setia. Pendengar setia kita. Terima kasih Mama Bintang. Jadi yang baku bahwa bulan Ramadan itu sering disebut Syahrul Tarbiyah, Syahrul bulan pendidikan. Ada juga dengan bahasa ekstrim yang ada juga yang menyebutkan Ramadan itu bulan latihan. Iya. Ada juga dengan bahasa agak gurau, tapi juga ada benarnya. Bulan Ramadan itu bulan penataran. Jadi kita umat Islam dilatih betul. Ditatar gitu ya. Ditatar supaya meningkat kualitasnya. Yang dalam hal ini adalah kualitas ketaatan kepada Allah, yang dalam bahasa agama ketakwaan. Bab takwa itu kan imtitsalu awamirillahi azza wa jalla sirran aw ala niyatan. Jadi melaksanakan semua perintah Allah dan menjauhi segala larangan, baik secara terang-terangan maupun secara rahasia. Dilatih di bulan Ramadan ini dengan penuh kontrol yang luar biasa dan diberi pahala yang luar biasa selama 1 bulan. Maka bulan Ramadan itu bulan yang istimewa. Nah, terkait dengan pertanyaan kebiasaan, ya tentunya kalau salah satu indikasi saya ini latihan peningkatan ketakwaan, ini saya menggunakan istilah yang kadang kawan itu sambil semacam berguru. Tapi saya katakan itu juga ada benarnya. Ada yang mengatakan penataran, ada yang mengatakan latihan itu. Tapi yang jelas dengan puasa itu la'allakum tattaqun. Bagaimana tadi sudah saya terangkan. Dengan puasa menjadi manusia yang bertakwa. Maka bagaimana kita ini
mempertahankan kualitas ketakwaan kita yang telah kita lakukan, yang telah kita upgrade. Nah, itu bahasa tadi itu, bahasa Mama Bintang, selama bulan Ramadan. Artinya kita kapanpun, dimanapun, kalau menerang whenever and whoever, ini untuk bisa menjaga dan melestarikan kebiasaan ubudiyah di bulan Ramadan. Dari sahabat Luqman yang ada di Perigelan. Nah, ini juga pendengar setia ya Ustadz ya. Iya, Assalamualaikum Ustadz Rahmat. Waalaikumsalam warahmatullah. Ustadz, apakah benar jika kita termasuk golongan yang merugi pada saat Ramadan kemarin itu adalah orang-orang yang jarang sholat, orang-orang yang jarang puasa? Dan apakah Allah tidak menerima puasa kita dan kita menjadi manusia yang tidak bertawakal pada saat setelah Ramadan? Ini bagaimana ini Ustadz menanggapi hal tersebut? Berat ini Ustadz pertanyaannya. Mohon pencerahannya Ustadz, silahkan. Terima kasih sahabat Luqman. Pertanyaannya sangat berbobot. Artinya itu berat. Mudah-mudahan saya memberikan penjelasan ini dapat diterima dan dapat dipahami. Babnya ini nanti pemahamannya salah juga hasilnya salah karena itu menyangkut apa tadi? Tentang orang-orang merugi ya tadi ya. Orang-orang merugi. Jadi orang yang merugi itu sesungguhnya kita mengacu kepada surat Al-Asr. Demi waktu, wal asri, demi waktu. Innal insana lafi khusri. Dan berbuat baik, watawaso bil haq, mengajak kepada baikan, watawaso bis sabr, mengajak kepada kesabaran. Jadi untuk yang tidak rugi itu adalah orang yang mengajak kebaikan, kebenaran, dan mengajak pada berbuat sabar. Yang bisa itu yang bisa menjadi contoh dulu. Harus ada amanu wa amilu sholihah. Mohon maaf, tidak hanya mulutnya, tapi sampai actionnya. Nah, ini yang kita mudah kita jumpai. Orang itu banyak bisa ngomong tapi iso nglakoni. Mungkin termasuk saya. Gitu. Maka di sini orang yang merugi itu adalah orang yang tidak merugi itu adalah orang yang punya iman dan bisa mengamalkan perbuatan baik. Fa'amilu sholihat. Kemudian watawasaw bil haqqi, mengajak kepada kebaikan, kebenaran, dan mengajak berbuat sabar. Ini. Jadi kalau kita ini mengajak orang berbuat baik banyak, tapi dia memberikan contoh enggak? Dia ada imannya enggak? Maka ukuran baik seperti apa? Lah ini yang relatif. Ini. Maka satu di antaranya kita berbuat baik dilakukan lillahi ta'ala. Ini. Ya mohon maaf lah kalau kita berbuat baik supaya kita ini dicoblos dalam pemilu. Nah itu kan tidak lillah. Tidak karena Allah, karena maksud, karena tujuan. Ini. Disitulah dia itu meragukan bahwa memberi orang lain tidak ikhlas hanya karena sesuatu yang ekstrimnya itu adalah nyogok atau nyuap, bahwa nyogok atau nyuap roksi wal murtasi, pemberi dan penerima, dilaknat Allah.
Itu tidak begitu iman, tidak begitu percaya, tidak begitu yakin. Maka tidak akan bisa berhasil untuk mengajak kebaikan dan mengajak berbuat sabar, tidak akan berhasil. Karena apa? Tidak melakukan. Sehingga dia tidak ikhlas, tidak mengharapkan ridho Allah. Nah, yang bisa berhasil itu adalah orang yang selalu mengharap ridho Allah. Maka yang perlu dipahami juga Mbak Nada, bahwa kita ini perlu sekali untuk selalu ikhtiar untuk berupaya, berlatih, menggapai ridho Allah. Katanya nyari ridho, tapi prakteknya Masya Allah sulitnya. Bagaimana hati kita kok bisa sampai menggapai ridho Allah? Di mana hati kita ini ikhlas karena Allah saja sulit. Nah, maka di itu perlu belajar ridho menerima ketentuan Allah. Ini tidak kalah penting. Berharap ridho karena keputusan Allah itu tidak mudah. Sehingga orang yang bisa ridho menerima keputusan Allah, maka dia orang itu akan mencintai takdir. Walaupun takdir itu jelek, tidak sesuai dengan keinginan, tidak sesuai dengan harapan, tapi dia sangat bersyukur karena ditentukan oleh Allah. Kenapa? Ini yang harus dipahami oleh kita. Kita harus melakukan itu semua. Karena pemberi takdir, pemberi keputusan takdir itu zat yang maha pengasih lagi maha penyayang. Maka tidak mungkin keputusan Allah yang tanda petik mengecewakan kita ini akan mencelakakan kita. Itu harus yakin itu. Karena kok maka butuh yakin. Kalau butuh bukti itu rasional. Yeah. Nah, ini nggak gampang untuk selalu menerima ridho Allah. Ini yang harus didasari. Oleh karena itu, dalam melakukan semua ini, ya tidak lain bagaimana agar Allah itu ridho, bagaimana agar apa yang kita lakukan diterima oleh Allah, bagaimana semua yang kita lakukan diniatkan karena Allah, dan kita yakini apabila yang kita harapkan itu terwujud, artinya Allah meridhoi apa yang diharapkan kita. Tetapi kalau yang kita upayakan itu gagal, itu berarti Allah menyayangi, yang hakikatnya kita diselamatkan oleh Allah untuk tidak melakukan yang menjadi harapan kita. Oleh karena itu, diskusi sedikit Mbak Nada. Saya ambil contoh yang agak ekstrim. Ada umpama dua sejoli, laki-laki dan perempuan saling jatuh cinta. Mereka sudah seia sekata, sehidup semati untuk mau hidup bersama dalam keluarga. Nah, karena itu sudah kesepakatan dan ikhtiar mereka yang luar biasa, akhirnya dia bisa nikah. Nah, bisa nikah itu usaha dua sejoli itu namanya usahanya dikabulkan oleh Allah. Betul? Ya. Lalu yang menjadi pertanyaan, usaha itu pilihan siapa?
pilihan Allah, pilihan dia, tapi ternyata juga diridhoi oleh Allah. Enggak, pilihannya pilihan siapa? Pilihan manusia. Pilihan manusia. Oke. Namun seandainya dua sejoli itu, A sama B itu, ternyata ada kegagalan dari berbagai sebab. Bisa salah satu mati, bisa orang tua tidak meridhoi, dan lain sebagainya. Akhirnya tidak jadi nikah. Kecewa nggak kira-kira dua sejoli itu? Kecewa pastinya. Kecewa. Nah kemudian pilihan si dua sejoli itu kan tidak dikabulkan. Lalu kegagalan itu lalu pilihan siapa? Allah. Pilihan Allah. Oke. Yang menjadi pertanyaan, pilihan Allah dengan pilihan manusia itu baik mana? Pilihan Allah. Pilihan Allah. Jadi lebih baik gagal. Karena pasti itu yang terbaik. Karena manusia terkadang tidak tahu hikmah di balik sebuah peristiwa, Ustaz. Nah, lalu kecewa apa bersyukur? Mungkin awalnya kecewa ya, kan manusiawi Ustadz. Kecewa, mungkin nangis, putus gitu ya Ustadz ya. Tapi nantinya insya Allah jadi akan bersyukur karena ternyata pilihan Allah jauh lebih baik daripada yang sebelumnya. Oke, nah disitulah letaknya. Mestinya kita lalu bersyukur. Jadi tidak perlu kecewa. Ini yang saya ingatkan, tidak perlu kecewa. Karena itu pilihan Allah. Karena pilihan Allah itu adalah pilihan yang terbaik untuk manusia. Jadi tidak perlu menunggu akhirnya. Nanti kalau kita itu masih menunggu akhirnya, enaknya bilang kita menerima takdir itu dengan terpaksa. Nah, kita yang ridho atas takdir Allah. Inilah sebagai penjelasan apa yang menjadi pertanyaan saudara Lukman. Mudah-mudahan akan mencerahkan kita bagaimana kita ini bisa melanjutkan kebiasaan yang baik bagaimana ditanyakan tadi.